Sekarang kita berada di sini di Pulau Beras ini, tepatnya di sini. Kemudian nanti akan saya guide menuju ke titik terluarnya di Pulau Beras. Nanti akan saya siapkan sarana angkut berupa perahu karet dan longboat yang ada di yang kita miliki. Kemudian nanti setelah kita berada di titik Beras ini, kita tanam prasasti tempatnya di titik terluar Pulau Beras ini. Kemudian setelah kita selesai dari penanaman prasasti di Pulau Beras, kita akan bergerak menuju ke Vanildo. Nanti kalau ada waktu. Karena terbatasnya waktu singgah di Mapia, tim segera melaksanakan kegiatan inti. Pegun. Langsung atau kembali? Langsung ke sini atau kita balik kembali? Kita berangkat sekarang, kemudian kita siapkan perahu karet sama longboat yang ada di sini. Dan nanti untuk yang ada di PK, karena PK kita daya muatnya hanya 9, mungkin dari kru 5 orang. Iya, plus metro 2 orang. Metro 2 orang, ya, metro 2 orang. Kita ikut PK, kemudian nanti pada Komandan Kodim nanti bisa naik longboat langsung menuju ke Vanildo. Itu berarti nanti ditanam bias. Tim bergerak menuju ujung Pulau Beras untuk penanaman prasasti. Ini buat yang di sana, pantauannya. Penanaman prasasti menjadi target utama. Oh, jadi mau ditandatangan aja, nanti dibacakan. Ada pesan yang kita bawa berkeliling se-Indonesia, ini kebetulan untuk Pulau Beras. Kita juga akan tanda tangan semua yang hadir di sini. Kalian tolong Danton dan yang teman-teman yang hadir di sini menandatangan, termasuk kepala desa, Pak Marpong juga. Kasih nama aja, menjadi saksi buat kita bahwa kita ikut menjaga keutuhan pulau ini sebagai bagian dari NKRI. Untuk itu pesannya akan dibacakan oleh tim kami untuk kita dengar. Dari Bandung untuk Indonesia. Rumah Indonesia, rumah kita. Terdiri dari 504 ruangan. Itulah pulau-pulau yang terserak dalam komposisi yang asri di hamparan Nusantara. 92 diantaranya berada di garis depan Indonesia, menjadi pagar yang berbatasan dengan negara tetangga. Ekspedisi garis depan Nusantara berhasrat mengingatkan kita untuk menghayati kebesaran negeri tercinta, Ibu Pertiwi Indonesia. Kelak setiap warga bangsa yang bermukim terpisah di pulau-pulau dengan mudah dapat saling mengunjungi ketika laut di antara pulau-pulau Nusa Antara telah menjadi penghubung, bukan lagi pemisah. Untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ekspedisi garis depan Nusantara, penjelajahan dan pendataan 92 pulau terluar Indonesia. Pengabdian sepenuh cinta 2008-2010. Wanadri Rumah Nusantara. Pendokumentasian patung Soekarno-Hatta menjadi bagian kegiatan tim yang mutlak. Dokumentasi ini sebagai simbolisasi keberadaan proklamator negara di pulau-pulau terdepan. Di Pulau Mapia, saya kira cukup baik kita melibatkan banyak masyarakat, baik masyarakat Mapia sendiri dan dari BIAK juga ada. Kita mengajak Mapia itu masuk Kabupaten Supiori. Kita ajak Kepala Dinas Pariwisatanya, Bapak Marpaung ikut ke sana, Dandim ikut, masyarakat yang ada di Mapia ikut, kemudian Satgas Marinir ini.
Sebetulnya kalau proses pendataan itu bukan lamanya juga, tapi tepatnya kita mencari informasi. Sana aja. Tim kembali bergerak ke pulau terdepan, Pulau Vanildo. Jarak antara Pulau Bras dan Pulau Vanildo ditempuh sekitar 20 menit dengan menggunakan boat. Tim kembali melakukan kegiatan seperti sebelumnya ketika prosesi penanaman prasasti. Dalam waktu yang terbatas, tim berusaha mendapat data dan dokumentasi gambar pulau terdepan sebanyak mungkin. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Bras, tim menyempatkan singgah di Pulau Vaniroto. Bahasa mereka, karena di antara Barasi ke Kepulauan Vanildo ada kawasan namanya Vaniroto, airnya kemilau lah, bersih banget sehingga menjadikan daya tarik sendiri sehingga si tim yang kita datang ke sana tanpa babi bu terjun langsung ke air laut itu untuk berenang, diikuti dengan beberapa teman-teman marinir yang mengantar kita ya airnya. Kita rasakan sendiri betapa jernihnya, betapa indahnya. Ya, Blue Lagoon lah kalau kita lihat. Pulau Vaniroto adalah pulau kecil yang terletak di tengah 3 gugusan pulau besar. Laguna yang luas dengan dasar pasir putih mengelilingi pulau kecil ini. Kepulauan Mapia merupakan gugusan 3 pulau yang berbentuk atol, yaitu Pulau Vanildo, Pulau Bras, dan Pulau Pegun. Gugusan ketiga pulau ini membentang 8,5 mil dari utara ke selatan, dan Pulau Vanildo berada paling utara. Laguna, Cincin. Terus ada satu pintu, kami di sini sebut pintu masuk. Di mana tuh, Pak? Di laut sini. Ya. Pegun punya? Bukan untuk semua, maksudnya masuk untuk kepulauan di dalamnya. Untuk Mapia bisa, Bras di sini juga bisa. Abrasi menjadi ancaman terbesar pulau-pulau ini karena hantaman gelombang Samudra Pasifik. Bahkan, Pulau Bras pecah di bagian utara dan terbagi menjadi 2 pulau. Penduduk menamakannya Pulau Batu. Warga Pulau Bras berasal dari Biak. Awalnya mereka mendiami Pulau Pegun. 8 kepala keluarga di sana, Pegun. Kemudian kalau di Mapia keseluruhan ini ya 35 untuk Bras. Terus tambah yang 8-nya di sebelah. Dan kami masyarakat di Mapia, termasuk kami di Pegung, ya kehidupan atau mata pencarian kami setiap hari nelayan dan bertani. Bertani itu pekerja koper yang banyak di Pulau Mapia ini. Tanah yang hanya dapat ditumbuhi beberapa jenis tanaman sangat menyulitkan warga untuk mendapatkan makanan, apalagi untuk diversifikasi. Bahkan, bila musim angin, baik barat atau timur, cuaca sangat tidak memungkinkan kapal besar untuk singgah. Bahan makanan yang mereka butuhkan dari pulau lain menjadi terhambat. Yang jadi masalah, sering kapal-kapal perintis ini tidak bisa muat bahan bakar. Ya, jadi harapan atau kami masyarakat mengharapkan kalau boleh ada perhatian pemerintah menyangkut termasuk bahan bakar ini, karena memang kesulitannya di situ. Kami sering menggunakan yongsong untuk mencari, tapi sering juga tidak ada bahan bakarnya itu. Tim melakukan pendataan dengan mewawancarai beberapa warga untuk mendapat data-data primer. Pendataan, pendokumentasian, serta penanaman prasasti telah diselesaikan tim di Mapia.
Tim harus segera kembali ke kapal perintis sebelum Laguna benar-benar surut. Karena bila di dalam gugusan mafia surut, perahu nelayan tidak bisa mendarat sehingga tidak bisa embarkasi ke kapal perintis. Kapal Yap Wairon yang menunggu kegiatan tim berputar ke sebelah barat karena terdapat celah untuk keluar dan masuk kapal kecil. Embarkasi dari kapal semang dan bot karet ke kapal perintis cukup sulit dilakukan karena alun ombak dari Samudra Pasifik yang besar. Saya sendiri sudah mendengar rencana Dephub di sana akan membangun dermaga. Jadi di dalam Laguna di Mapia itu ada jalur masuk dari arah barat daya, ada jalur masuk. Kemudian itu cukup dalam, hanya terhalang oleh 2 karang. Karang itu ingin diledakkan, kemudian mereka bikin dermaga sehingga kapal bisa masuk ke dalam. Jadi dalam keadaan ombak besar pun di dalam Laguna, memang Lagunanya sendiri cukup dalam. Itu kalau saya lihat di peta laut itu sampai kedalaman 20 meter. Tapi perlu yang dipikirkan adalah masalah konservasi. Kegiatan tim di 2 pulau terdepan di Kepulauan Mapia telah dapat diselesaikan. Masih terdapat 1 pulau terdepan yang secara administratif masih 1 kecamatan dengan Kepulauan Mapia. Cuaca di wilayah Pasifik mungkin kurang bersahabat. Namun, penjelajahan, pendataan, dan penanaman prasasti di pulau-pulau terdepan tetap terus dilakukan. Ekspedisi tim garis depan Nusantara telah memasuki akhir misi penjelajahan di pulau-pulau terdepan. Tim garis depan Nusantara telah mendata 2 pulau terdepan di Kepulauan Mapia. Target tim berikutnya adalah Meos Bepondi. Kepulauan Mapia dan Meos Bepondi menjadi awal penjelajahan tim garis depan Nusantara untuk mendata dan mengeksplorasi 8 pulau terdepan yang masuk dalam Kabupaten Supiori. Pulau Bepondi yang langsung menghadap Samudra Pasifik menjadi batas paling utara Pulau Papua. Cuaca di Samudra Pasifik yang mudah berubah menyulitkan tim terutama dalam melakukan perjalanan laut menuju pulau-pulau terdepan. Penjelajahan dan pendataan tetap terus dilakukan tim di 5 pulau terdepan, wilayah Papua menggunakan berbagai moda yang ada. Misi penjelajahan dan pendataan di wilayah timur akhirnya usai. Ekspedisi garis depan Nusantara pun kembali ke Makassar, tempat awal ketika tim berangkat memulai misi 6 bulan lalu. Dari Kepulauan Mapia, tim garis depan Nusantara berencana melanjutkan penjelajahan ke Pulau Meos Bepondi. Tim tetap memusatkan rencana dan kegiatan di Biak. Walaupun bukan kabupaten yang secara administratif menaungi pulau-pulau terdepan, Biak memiliki nilai sejarah yang tinggi. Beberapa situs sejarah di Biak, misalnya banyak terdapat peninggalan sejarah, khususnya sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Tim pun tidak melewatkan kesempatan untuk melihat dan mendokumentasikan situs alam beserta peninggalan sejarahnya. Hampir
Hampir sebagian besar peninggalan Perang Dunia Kedua terdapat di tanah Papua, khususnya di Pulau Biak Numfor. Goa yang letaknya di sekitar kampung Ambroben, distrik Biak Timur, dikenal dengan nama Goa Jepang, karena ketika Perang Dunia Kedua, tentara Jepang memakainya sebagai tempat persembunyian dan benteng pertahanan. Masyarakat Ambroben menyebut Goa Jepang dengan nama Abiab bin Sari. Di situ kita lihat gua yang kurang lebih 3 km, walaupun sekarang sudah tertimbun, dari Pantai Parai di daerah Biak sampai ke daerah pertahanan mereka ke arah kaki gunung lah sedikit gitu. Bandara itu, di belakang bandara itu ternyata begitu kita lihat, ya memang Jepang pintar sekali untuk mempertahankan itu, sehingga dalam sejarah yang kita dengar dari apa yang keterangan masyarakat, beberapa pesawat sekutu itu kalau melewati daerah itu selalu jatuh, ditembak musuh, tapi tidak ketahuan di mana pertahanannya. Ternyata memang gua-gua seperti itu. Persiapan tim menuju pulau terdepan ketiga, Meos Bepondi, diawali dengan membeli logistik. Kelengkapan logistik menjadi salah satu alasan tim memilih menginap di Biak. Di Biak sendiri kita ada supermarket yang bisa kita lihat memenuhi kebutuhan tim untuk pergerakan. Sehingga di Biak pun kita belanja untuk kebutuhan tim yang diperkirakan bisa berapa hari. Kita hitung waktu itu pergerakan operasi kita kurang lebih 2 kali 24 jam. Nah, pergerakan operasi sehingga perbekalan pun kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan operasi tersebut. Logistik yang disiapkan terutama untuk kebutuhan tim, selain juga sebagai alat kontak dengan masyarakat lokal. Aktivitas berbelanja ini telah menjadi rutinitas wajib bagi tim ketika mendarat dari kapal pinisi Cinta Laut. Meos Bepondi dapat ditempuh lewat laut dari Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori. Tim memilih perjalanan darat hingga distrik terakhir yang dekat dengan Meos Bepondi. Secara administratif, 2 pulau terdepan di Kepulauan Mapia dan Meos Bepondi masuk distrik Supiori Barat. Kabupaten Supiori ada di Pulau Supiori yang dipisahkan dengan Pulau Biak oleh Selat Sorendiweri. Kabupaten Supiori merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terdiri atas Pulau Supiori dan pulau-pulau kecil lainnya di bagian selatan, barat, dan utara sebanyak kurang lebih 174 buah pulau. Belas pulau diantaranya dihuni oleh warga. Gugusan pulau ini dikelilingi oleh perairan laut yang umumnya merupakan laut dalam.
Tujuan tim adalah mencapai distrik Sabar Miokre yang berjarak sekitar 90 km dari kota Biak. Kabupaten Supiori terdiri atas 5 distrik kecamatan. Bepondi itu menurut data yang kita dapatkan bisa dilalui lewat darat sebelum kita menyeberang ke Pulau Bepondi tersebut. Kita ditawari ada 2 jalur sebenarnya untuk masuk ke desa terakhir itu Supiori, ada jalur utara dan jalur barat. Kalau jalur utara kita akan mengikuti perjalanan menyisir pantai utara Biak, dan kita akan lihat kalau sepintas Pulau Biak itu dipisahkan antara Biak dengan Supiori lewat tanjung dan jembatan yang sepintas seolah terpisah, pada itu yang bersatu, hanya muaranya sungai, salah satu sungai yang besar sehingga itu terpisah. Itu kita lewati lewat utara, pilihan pertama kita lewat utara. Perjalanan cukup menambah belanja mata lah, selain kita di pantai terus menerus, kita melewati hutan, jalan raya yang seperti jalan setapak nembus hutan, walaupun itu hutan pantai. Beberapa panorama kita bisa lihat juga, cuma lewat utara jarang penduduk, tidak seperti lewat barat waktu kita pulangnya. Warga menyiapkan perahu semang untuk melintas laut. Perahu jenis semang sangat ideal untuk perairan di Kepulauan Biak Numfor. Selama perjalanan laut dari distrik Sabar Miokre menuju Meos Bepondi, pulau-pulau kecil banyak tersebar di sekitar Pulau Supiori. Bepondi ini untuk ke sana bisa diawali dengan jalan darat. Kita juga dibantu oleh Kadis Pariwisata dan juga oleh Camat Supiori Barat. Untuk ke Bepondi itu kita gunakan perahu-perahu rakyat. Kebetulan waktu itu ada satu perahu rakyat yang kita ikuti. Masyarakat Bepondi sangat membantu karena jumlah tim kita sangat besar, perahu yang tersedia semang itu kecil. Di tengah jalan kita ketemu sama perahu semang yang dari Pulau Bepondi, sehingga dengan mereka meminta bantuan di tengah laut, sebagian dari kita pindah ke perahu semang yang milik rakyat Bepondi itu, milik Pak Ayub. Tim bertemu dengan warga Bepondi. Ular mata putih yang ada toh. Kegiatan penanaman prasasti segera dilakukan tim dengan merujuk titik referensi. Terima kasih Bapak-bapak sudah sampai di daerah kami di Pulau Meos Bepondi, di mana Pulau Meos Bepondi merupakan salah satu pulau terdepan di daerah kita Kabupaten Supiori. Kiranya dengan kita meletakkan prasasti ini menjadi perhatian kepada kita semua yang hadir di sini untuk kita menjaga prasasti ini. Jangan sampai ada yang mengambil dan menjadi hilang batas wilayah kita. Alam di Pulau Meos Bepondi yang eksotik, penataan desa yang rapih dan bersih. Warga Bepondi melakukan aktivitas sehari-hari seperti corak kehidupan warga Papua lainnya.
dari memangkur sagu hingga mengolah sagu menjadi warna kehidupan warga Bepondi sehari-hari. Beberapa warga juga membuat atap rumah yang terbuat dari daun pohon sagu. Di Bepondi juga masalah transportasi. Jadi kita juga, tapi memang pulaunya kecil ya, nggak terlalu besar. Terus kebetulan titik referensi dari titik dasar itu tidak terlalu jauh dari desa. Tapi ada satu masalah yang sangat saya pribadi sangat mengkhawatirkan. Pulau itu kecil di tengah Samudra Pasifik, sudah masuk Samudra Pasifik. Kemudian di sini rawan gempa. Kita pernah juga mungkin dengar kemarin kemungkinan gempa Chili yang bisa sampai ke Papua. Tapi sebetulnya pulau itu ada titik ketinggian 70 meter. Jadi kami menyarankan kepada mereka, coba ada satu jalur escape, jalur pelarian untuk ke atas bukit ya. Kemudian di tempat itu ada tempat yang cukup luas, di mana juga mungkin ada sumber air, dekat sumber air, supaya kalau ada warning gempa atau yang memungkinkan tsunami, mereka bisa, masyarakat segera naik ke atas. Tim mendapatkan data-data primer dengan mewawancarai warga. Juga berarti Pulau Pamali. Tim Garis Depan Nusantara melanjutkan perjalanan ke 4 pulau terdepan, pendataan dan penjelajahan, hingga kembali ke Makassar. "28 pulau terdepan di wilayah timur telah diselesaikan. Untuk pengalaman saya sendiri, selama berekspedisi menggunakan kapal pinisi, banyak hal yang dapat saya dapatkan. Di antaranya bisa mengetahui bagaimana cara kerja para ABK dalam mengoperasikan kapal pinisi itu. Kemudian kita juga dapat pengalaman bagaimana cara mengarungi lautan, baik itu waktu cuacanya bagus ataupun jelek. Yang paling berkesan juga ketika menghadapi cuaca yang jelek, di mana bukan saja ABK yang dituntut untuk bekerja, tapi semua orang yang ada di dalam kapal pun dituntut untuk membantu dalam perjalanan tersebut. Selama 6 bulan, tim konsisten melaksanakan misi sosial mereka. Menarik mungkin yang paling dramatis ya itu ya, ketika pelayaran dari Larat menuju Tual itu pertama kalinya saya muntah naik kapal gitu. Itu mungkin yang menjadi pengalaman menarik. Kenapa? Karena terus terang saya pribadi sendiri belum terbiasa untuk beraktivitas di atas laut gitu. Dan ketika itu memang ombaknya cukup lama, bukan masalah besar tapi lama gitu. Ya itu menguras stamina saya gitu sampai satu titik saya akhirnya muntah juga gitu. Itu yang menarik sih menurut saya. Berangkat dengan kapal motor pinisi Cinta Laut, tim akhirnya kembali ke titik semula dengan pinisi lagi di Makassar. Kendala di laut menyangkut dengan tugas yang saya emban di tim ini, karena saya memegang logistik di sini, adalah pemenuhan kebutuhan logistik itu sendiri. Jadi kita harus tahu perencanaan berapa hari operasi kita di laut, dan meleset sedikit perhitungan itu akibatnya memang kita akan kesulitan soal bahan makanan. Bedanya dengan di darat, sewaktu-waktu kita bisa temui pasar di mana saja, atau setidaknya ada komunitas manusia yang lain di luar tim kita. Sedangkan di laut ya hanya tim itu sendirilah yang bisa membantu, artinya memecahkan masalah dengan tadi perhitungan pasokan logistik yang tepat saya kira. Perjalanan tim menggunakan kapal selama penjelajahan menjadi hal baru bagi tim yang bukan pelaut.
Pertama kalau kita sadar perjalanan dengan menggunakan PIN sih memberikan kesadaran lebih bahwa kegiatan alam itu, kegiatan kepecintaan alam itu tidak hanya didominasi oleh kegiatan di daratan, gunung, hutan maupun sungai, tapi laut pun ternyata memberikan pelajaran, memberikan ruangan yang begitu leluasa terhadap keindahan, terhadap hukum, terhadap pelajaran, terhadap pendidikan, terhadap pembangunan karakter saya sendiri dan harapan kita pemuda Indonesia yang secara notabene 2/3 kawasannya dilindungi oleh lautan. Tim disambut di Pantai Losari, sebuah akhir perjalanan yang manis. Semua tim kembali dengan selamat dan menuntaskan misi mereka. Kerja belum usai tentunya, bahkan ini adalah awal dari kerja besar lainnya untuk negeri tercinta. Kemudian juga kalau persilakan perwakilan dari PT Kusuma yang